Jika mendengar kata penjara, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun, bagaimana dengan penjara bawah tanah? Penjara bawah tanah merupakan ruangan atau sel yang berguna sebagai tempat menahan atau melakukan pembinaan kepada narapidana. Umumnya, penjara bawah tanah dikaitkan dengan kastil, benteng, atau bangunan yang penuh misteri. Di dunia, banyak penjara yang terkenal menyeramkan dan kejam terhadap para tahanan. Ada juga di antaranya yang mendapatkan perlakuan kasar seperti penyiksaan fisik, dibiarkan kelaparan, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, juga ada beberapa penjara bawah tanah yang terkenal paling mengerikan dan menyeramkan loh. Apa saja? Berikut daftarnya. Dikutip dari paraboa-boa.com, penjara bawah tanah pertama yang ada di Indonesia adalah Gedung Lawang Sewu yang ada di Jawa Tengah. Pesona angker gedung ini memang sudah terkenal sampai pelosok negeri. Siapa sih yang gak tahu misteri horor Lawang Sewu? Lawang Sewu yang dikenal sebagai gedung administrasi pada zaman kolonial Belanda ini berdiri di atas penjara bawah tanah yang saat ini terabaikan dan dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Lawang Sewu juga terdapat satu ruangan yang terdiri dari beberapa kotak dengan luas kira-kira 1 meter setiap kotaknya. Konon, setiap kotaknya dulu ditempati 3 hingga 4 tahanan, bahkan bisa sampai 6 tahanan. Kotak-kotak setinggi lutut orang dewasa ini ditutup dan para tahanan harus mendekam di tempat yang super kecil, gelap, dan sangat sempit itu sembari jongkok atau duduk. Oleh karena itu, penjara yang satu ini juga sering disebut sebagai penjara jongkok atau penjara berdiri. Selain itu, para pengunjung sering menjadikan lokasi ini sebagai tempat untuk uji nyali. Berdasarkan informasi, ruang bawah tanah ini sudah lama ditutup sejak 2014. Yang kedua ada Benteng Pendem Ngawi yang ada di Jawa Timur. Benteng ini terletak di Kecamatan Ngawi, Jawa Timur. Awalnya, benteng ini didirikan sebagai pusat pertahanan Hindia Belanda di wilayah Madiun dan sekitarnya pada masa Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Benteng ini dinamakan Benteng Pendem karena letaknya yang dibuat lebih rendah daripada tanah di sekitarnya, sehingga bangunan ini terlihat seperti terpendam di tengah-tengah tanah. Seperti markas TNI lainnya, di benteng ini terdapat barak tentara, gudang amunisi, dan tentunya penjara-penjara. Ruangan penjara ini sangat sempit dan tidak memiliki sirkulasi udara sedikit pun. Selain digunakan untuk menahan para pekerja rodi yang berusaha melarikan diri, penjara ini juga digunakan sebagai tempat persinggahan sebelum tahanan-tahanan dieksekusi. Selain itu, di beberapa sisi benteng Pendem Ngawi juga digunakan sebagai pemakaman para tahanan. Yang ketiga ada Benteng Fort Rotterdam yang ada di Sulawesi Selatan. Benteng ini biasa disebut Benteng Ujung Pandang, terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Bangunan peninggalan kerajaan Gowatalo ini ternyata juga merupakan saksi bisu tempat pengasingan Pangeran Diponegoro sampai akhir hayatnya. Sejak pindah tangan ke Belanda pada tahun 1667, beberapa bangunan ini digunakan sebagai penjara tahanan perang. Selain itu, bangunan ini menjadi menyeramkan lantaran banyaknya peperangan dan pembantaian yang terjadi dan menyebabkan banyaknya korban jiwa. Yang keempat ada Museum Fathahillah yang ada di Jakarta Barat. Museum ini terletak di Taman Fathahillah, Jakarta Barat. Museum ini bernama resmi sebagai Museum Sejarah Jakarta. Dulunya, bangunan ini merupakan gedung Balai Kota Batavia yang sudah berdiri dari tahun 1707 hingga 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Holm. Menurut cerita yang tersebar, tempat ini dulunya juga dijadikan sebagai lokasi hukum gantung bagi ribuan warga suku Tionghoa
serta pemberontakan Belanda. Di Museum Fathahillah juga terdapat batu-batu besar bulat berantai yang digunakan sebagai borgol untuk para tahanan. Yang kelima ada benteng Belgica yang ada di Maluku. Tempat yang dibangun oleh bangsa Portugis pada abad ke-16 ini terletak di Pulau Neira, Maluku. Dulunya, benteng ini didirikan sebagai tempat para pedagang yang menjual rempah-rempah. Namun, setelah itu, benteng ini digunakan oleh masyarakat yang menentang monopoli perdagangan flah oleh para VOC. Pada masanya, benteng ini diberi julukan yang menarik, yakni mahkota berpucuk 5 di atas kepala keluarga Nassau dan pelindung Banda. Benteng ini mampu menampung hingga 400 tentara lengkap dengan senjata meriamnya dan berfungsi sebagai basis militer VOC yang sangat disegani di daratan Banda dan sekitarnya. Setelah itu ada penjara Sukamiskin yang ada di Bandung. Penjara yang juga termasuk salah satu peninggalan pemerintahan Belanda ini pernah digunakan untuk memenjarakan Soekarno. Penjara ini dibangun pada tahun 1918 dan baru dapat dipergunakan lagi pada tahun 1924. Pada bangunan ini terdapat paling tidak 552 sel. Dan sampai saat ini, penjara Sukamiskin masih sangat kental dengan suasananya yang seram dan mengerikan. Bahkan, ruang bawah tanah yang dipakai untuk penjahat berbahaya masih tetap dijaga oleh petugas. Akan tetapi, sejak tahun 1945, penjara bawah tanah ini tertutup untuk umum dan tidak dapat dipergunakan lagi. Dan itulah learner, deretan penjara bawah tanah terseram yang ada di Indonesia dan bikin merinding ya. Sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami ya. Terima kasih dan sampai jumpa.